Akila! Nah, cuman kalau yang ini gue harus hati-hati nih. Hey guys. Hai, Fat. Karena yang ini agak lain, agak spesial soalnya bikin Harry deg-degan dan perengat-perengut. Jadi ini juga belajar ngebedain mana yang bikin cowok lo tenang, mana yang enggak. Tapi gue harus santai dan mulai belajar bikin cowok gue tenang dimanapun dan dengan siapapun gue. Hey guys. Hai, Fat. Jadi, mau meeting gimana? Jago Green aja ya, sepi tuh kayaknya. Oke, yuk. Yaudah, guys, gue cabut dulu ya. Oke. Pesan aja, pesan, ntar gue bayar. Oke. Yuk. Fik, minuman gue nanti taruh di meja ini aja ya. Oke. Iya. Karena gue berharap Akira punya kualitas hidup yang lebih baik. Yang bikin dia ngerasa dia aman. Dan cukup. Bukan aman karena gue ada terus di samping dia. Tapi aman karena dia tahu dia bernilai. Bahkan saat dia sendirian. Tapi situasi yang ada Beda. Gak ada hubungannya. Situasi yang belakangan ini lagi ngancem kita itu lain. Gue gak akan jauh-jauh dan gue akan tetap ngawasin kalau soal itu. Cuman ini tentang hubungan sosial dia dengan lingkungan amannya. berat nggak? Berat kalau salah caranya. Kalau benar, justru bisa bikin napas lebih panjang. Gue gak mau dia berhenti cemburu karena dia takut kehilangan gue. Gue mau dia berhenti cemburu karena dia tahu dia gak kalah sama siapapun. Dia berharga. Dan yang paling penting, dia tahu kalau dia berharga. Jadi lo sengaja nggak kontrol? Iya. Gue sengaja buat gak jadi pusat hidup dia. Karena kalau hidup dia cuma muter di gue, begitu gue goyah, dia runtuh. Itu yang sering gue bilang ke dia saat gue chat dia sebagai unknown. Lo nggak takut? Takut. Cuma lebih takut lihat dia hidup tapi terus waspada. Nggak pede. Paranoid. Itu akan nurunin kualitas hidupnya. Padahal dia punya banyak talenta yang dia bisa kembangin. Cuma dengan pergaulannya itu sendiri. Sayang kalau semuanya jadi ketahan. Karena sikap posesif pasangan. Dia bisa lebarin sayapnya, tapi ketahan. Dia nggak bisa terbang. Padahal sayapnya indah. Gue lagi mulai bikin dia belajar berdiri tanpa pegangan. Tugas gue bukan buat bikin nyeret dia balik ke gue. Tapi berdiri cukup dekat kalau dia butuh. Pelan ya? Harus. Kalau terlalu cepat, dia bakal ngerasa ditinggal. Kalau terlalu nempel, dia bakal ngerasa dikurung. Lo yakin ini jalan yang benar? Gue mau cari dia buat baik-baik aja. Gue cuman pengen dia berhenti ngerasa kurang. Karena dia enggak. Sisanya, biarin dia yang nentuin. Udah waktunya dia ada di hubungan yang sehat. Kedengarannya dewasa. Kedengerannya aja. Aslinya ya, gue juga lagi belajar. Sama-sama lah. Lu juga tahu kadang gue juga masih suka insecure. Secara gue ngejar dia lama. Tapi ya, hubungan yang sehat itu harus diperjuangin. Komunikasi yang baik itu harus dikedepanin. Ya, nowadays banyak banget hubungan toksik, over posesif yang bikin manusia kehilangan kualitas hidupnya sampai mereka berhenti jadi produktif. Hubungan yang ngira bahwa posesif itu artinya peduli sampai orang berhenti berkembang dan kehilangan hidupnya sendiri. Yang bikin gue lebih nggak ngerti lagi adalah pemikiran bahwa pacaran berarti lo harus stop komunikasi dengan semua lawan jenis di bumi ini. Sampai stop like, follow semua lawan jenis. Menurut gue itu berlebihan ya. Nggak tahu menurut orang lain. Karena kita kan makhluk sosial. Mana bisa kayak gitu. Itu yang bakal mau. Karena selain itu aneh. Itu bikin pasangan kita kelihatan kayak gak percaya diri. Padahal beberapa masalah lain, kayak BPD contohnya, itu sembuhnya dengan kepercayaan diri. Intinya, nemuin pasangan yang tepat dan bisa dipercaya tanpa harus jadi security 24 jam. Itu juga salah satu cara untuk tetap sehat. Yang pasti,
Gue pengen dia kembangin sayapnya. Kejar keinginannya. Produktif. Jadi orang yang hebat. Karena tugas gue buat support. Bukan ngalangin dia karena ada cowok yang bikin gue cemburu. Kalau tetap ada, gue akan ngomong baik-baik. Ada kok yang bikin gue cemburu, tapi bisa diomongin. Intinya, semua bisa baik-baik aja kalau komunikasi itu bagus. Berantem sesekali itu wajar. Malah mungkin bisa bikin hubungan jadi makin dekat. Karena jadi semakin kenal satu sama lain. Tapi kalau berlebihan, itu jadi penyakit. Setuju. Semua di kadar yang pas. Posesif atau diposesifin akan gemes di kadar yang normal. Jadi lucu. Berlebihan. Jadi toksik. Soal Vio, kita bisa minta Yuna, Bil. Oke. Vio. Yun, Bisa tolong cekin Vio? Gue mau. Dari tadi malah. Tapi ada satu hal yang gue belum siap. Apa? Kalau gue nemuin fakta di kamar Vio, dia ada dalam kondisi yang menyedihkan. Gue nggak bisa nahan diri untuk gak datengin bokapnya Vio, Will. Gue serius, Will. Gue bisa aja datang ke rumahnya sekarang, terus gue nggak tahu gue bisa nahan diri atau enggak. Itu yang gue pikirin dari tadi. Pertimbangan gue adalah emosi gue. Gue beli yang lain di mana? Gue telepon dari tadi nggak diangkat. WA gue juga belum dibalas. Di laptop ini semua curhatan isi hati gue tentang Harry gue tulis. Lu nggak lagi mikir buat ngelakuin sesuatu lagi kan, Chan? Cukup lah. Enggak kok. Hati Harry bukan buat gue. Dan Akila, gue harus akuin apa yang nyokap gue omongin tentang dia bener. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Kalau dari cerita kamu, Akila itu sebenarnya anak yang heboh tapi baik. Iya mah. Menyakiti orang baik yang selalu memaafkan itu, meski ya mungkin dia akan kesal untuk beberapa waktu, itu akan berbalik ke kamu. Berbalik menjadi rasa bersalah yang sama seperti sekarang kamu lagi rasakan. Dia absurd tapi dia Baik. ya. Dia bisa maafin orang. Mungkin itu kali ya yang bikin manusia nggak punya beban di hatinya karena nggak ada rasa benci yang dia tanam. Iya. Nyokap gue pernah bilang orang yang gampang maafin itu bukan karena dia lupa pernah disakitin, tapi dia nggak mau hidupnya dikontrol sama luka lama. Itu yang selalu dia bilang dan gue inget. Ya, itu makanya lu tetap stay walau gue lagi ya, you know lah. Capek ya nyimpen marah. Capek. Dan beratnya nggak kelihatan dari luar. Iya. Kelihatan ringan, padahal belum tentu hidupnya gampang. Orang kayak gitu tuh biasanya udah perang sama dirinya sendiri dulu dan milih buat nggak nerusin ke orang lain.